Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Saifuddin dan teman-teman kelas 4B. Pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen siang hari ini, izinkan kami dari kelompok 10 mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul e-commerce, pasar digital, dan barang digital. Sebelum kita lanjut ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 10. Saya sendiri, Novita Kusumaningrum, NIM 63010190072, dan Dian Fardita, NIM 63010190071. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi ya. Oke, yang pertama ialah e-commerce saat ini. E-commerce mengacu pada penggunaan internet dan web untuk bertransaksi bisnis. Secara lebih formal, e-commerce adalah tentang transaksi komersial yang diaktifkan secara digital di antara organisasi dan individu. Untuk sebagian besar, ini merujuk untuk transaksi yang terjadi melalui internet dan web. Transaksi komersial melibatkan pertukaran nilai, misalnya uang, di seluruh organisasi atau batas individu sebagai imbalan atas produk dan layanan. Kemudian selanjutnya adalah mengapa e-commerce berkembang begitu pesat. Jawabannya terletak pada sifatnya yang unik dari internet dan web. Sederhananya, teknologi internet dan e-commerce jauh lebih kaya dan lebih kuat daripada revolusi teknologi sebelumnya seperti radio, televisi, dan telepon. Selanjutnya kita jelajahi masing-masing fitur unik ini secara lebih rinci. Yang pertama ialah ada di mana-mana. Masuknya e-commerce ada di mana-mana, berarti e-commerce terdapat di mana saja dan kapan saja. E-commerce juga memungkinkan kita berbelanja dari komputer pribadi, di rumah, di tempat kerja, atau bahkan dari kendaraan dengan menggunakan mobile commerce. Hasilnya disebut dengan ruang pasar atau market space. Pasar yang diperluas melintasi batas-batas tradisional dan bukan lagi dari sebuah lokasi geografis yang sifatnya sementara. Kemudian yang kedua, jangkauan global. Teknologi e-commerce memungkinkan transaksi komersial melintasi batas-batas budaya dan negara dengan kenyamanan yang lebih tinggi dan biaya yang lebih efektif daripada dalam suatu sistem perdagangan yang tradisional. Akibatnya, ukuran pasar potensial untuk pedagang e-commerce secara kasar sama dengan ukuran populasi online dunia. Kemudian yang ketiga, standar universal. Satu kelebihan yang mencolok dari teknologi e-commerce adalah standar teknik dari internet. Dan oleh karenanya, standar teknik untuk melakukan e-commerce merupakan standar universal. Kemudian yang keempat ialah kaya manfaat. Dalam hal informasi, istilah kaya manfaat merujuk pada kompleksitas dari isi dari suatu pesan. Pasar tradisional, tenaga penjual nasional, dan toko eceran kecil memiliki sifat kaya manfaat yang cukup baik. Mereka dapat memberikan pelayanan pribadi bertatap muka dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan ketika melakukan penjualan. Yang kelima adalah interaktif. Teknologi e-commerce sangat interaktif, yang berarti sangat memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara penjual dan konsumen. Kemudian yang keenam, kepadatan informasi. Internet dan web sangat meningkatkan kepadatan informasi, jumlah keseluruhan dan kualitas informasi yang tersedia untuk semua peserta, pelanggan, dan penjual di pasar. Yang ketujuh, personalisasi atau penyesuaian. Teknologi e-commerce memungkinkan dilakukan oleh personalisasi. Pedagang dapat mengarahkan pesan pemasarannya pada orang-orang tertentu dengan menyesuaikan pesannya sesuai nama, minat, dan pembelian seseorang di masa lalu. Teknologi ini juga memungkinkan dilakukannya penyesuaian, mengubah barang atau jasa yang dijual sesuai dengan preferensi pengguna atau perilaku yang ia tunjukkan sebelumnya. Kemudian selanjutnya konsep utama e-commerce, pasar digital dan barang digital dalam pasar global. Internet dapat mengurangi asimetri atau ketimpangan informasi. Ketimpangan informasi terjadi ketika salah satu pihak dalam sebuah transaksi mempunyai lebih banyak informasi yang penting tentang transaksi tersebut daripada pihak lain. Informasi tersebut membantu menentukan daya tawar relatifnya. Pasar digital sangat fleksibel dan efisien karena beroperasi dengan biaya pencairan dan transaksi yang sangat kecil. Biaya menu
monokos, biaya penjualan akibat perubahan harga yang lebih rendah, diskriminasi harga, dan kemampuan untuk mengubah harga dengan dinamis yang disesuaikan dengan kondisi pasar. Dalam penentuan harga dinamis, harga dari sebuah barang bergantung pada karakteristik permintaan dari konsumen atau situasi pasokan dari penjual. Pasar digital internet sangat memperluas penjualan barang-barang digital. Barang digital adalah barang yang dapat dikirimkan melalui jaringan digital. Musik, video, perantik lunak, koran, majalah, dan buku semuanya dapat dinyatakan, disimpan, dikirim, dan dijual sebagai barang yang benar-benar digital. Saat ini sebagian besar dijual dalam bentuk fisik, misalnya dalam bentuk CD, DVD, atau buku. Kemudian e-commerce, bisnis, dan teknologi. E-commerce sudah berkembang dari beberapa iklan di portal web awal pada tahun 1995 menjadi lebih dari 6% dari seluruh penjualan eceran pada tahun 2010, sekitar 250 miliar, melampaui bisnis katalog pesanan lewat pos. E-commerce adalah gabungan yang menarik dari model bisnis dan teknologi informasi baru. Mari kita mulai dengan pemahaman dasar tentang jenis e-commerce dan kemudian menjelaskan model bisnis dan pendapatan e-commerce telah tumbuh dari beberapa iklan portal web pada tahun 1995. Lebih dari keseluruhan penjualan retail pada tahun 2012 melebihi katalog bisnis dari pesanan pos. Kita lanjut pada jenis-jenis e-commerce. Ada banyak cara untuk mengklarifikasikan transaksi e-commerce, salah satunya adalah dengan melihat sifat dari partisipan. 3 kategori utama dari e-commerce adalah bisnis ke konsumen, bisnis ke bisnis, dan konsumen ke konsumen. Yang pertama, bisnis e-commerce berbentuk bisnis ke konsumen atau business to consumer B2C, melibatkan penjualan produk dan layanan secara eceran kepada pembeli perorangan. Yang kedua, bisnis e-commerce berbentuk bisnis ke bisnis atau business to business B2B, melibatkan penjualan produk dan layanan di antara bisnis-bisnis perusahaan. Kemudian yang ketiga ialah bisnis e-commerce berbentuk konsumen ke konsumen atau consumer to consumer C2C, melibatkan konsumen yang menjual secara langsung ke konsumen. Cara lain untuk mengklasifikasikan transaksi perdagangan elektronik adalah dengan membedakan platform yang digunakan oleh partisipannya dalam melakukan transaksi. Hingga saat ini, transaksi e-commerce masih menggunakan komputer pribadi untuk terkoneksi dengan internet daripada jaringan kabel. Pengguna jaringan nirkabel saku untuk membeli barang atau jasa dari lokasi manapun disebut mobile commerce atau m-commerce. Lalu apa saja sih model bisnis e-commerce? Yang pertama ada portal. Portal merupakan pintu gerbang untuk masuk ke dalam web dan seringkali didefinisikan sebagai situs di mana pengguna mengaturnya sebagai laman muka atau homepage mereka. Portal seperti Google, Bing, Yahoo, MSN, atau AOL menawarkan web yang kuat. Perangkat pencarian serta paket terpadu dari konten dan layanan seperti berita, email, instant messaging, peta, kalender, download belanja, musik, video streaming, dan banyak lagi, semua dalam satu tempat. Kemudian yang kedua ada e-tailer. Toko retail online sering disebut e-tailer, terdapat dalam berbagai ukuran, dari raksasa Amazon dengan pendapatan tahun 2011 lebih dari 48 miliar hingga toko-toko lokal kecil yang memiliki situs web. Kemudian content provider. Konten didefinisikan secara luas untuk mencakup semua bentuk kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual mengacu pada semua bentuk ekspresi manusia yang dapat dimasukkan ke dalam media yang nyata seperti teks, CD, DVD, atau disimpan pada media digital, termasuk web. Penyedia konten mendistribusikan konten informasi seperti video digital, musik, foto, teks, dan karya seni melalui web. Keunggulan utama dari penyedia konten online adalah bahwa konsumen dapat menemukan berbagai macam konteks online mudah dan pembelian konten ini murah untuk dimainkan atau dilihat pada beberapa komputer, perangkat, atau smartphone. Kemudian yang keempat ada perantara transaksi.
Situs yang memproses transaksi bagi konsumen biasanya dikelola oleh satu orang dengan menggunakan telepon atau melalui surat disebut perantara transaksi. Industri terbesar yang menggunakan model ini adalah jasa finansial dan jasa perjalanan. Keunggulan dari transaksi broker online ini adalah bisa menghemat uang dan waktu, serta menyediakan inventaris yang luar biasa dari produk keuangan dan paket wisata dalam satu lokasi. Broker saham online dan layanan pemesanan perjalanan memungut biaya yang jauh lebih kecil dari versi tradisional dari layanan ini. Kemudian ada community provider. Community provider atau penyedia komunitas adalah situs yang menciptakan lingkungan digital online di mana orang-orang dengan minat yang sama dapat bertransaksi atau membeli dan menjual barang-barang. Bagikan kepentingan, foto, video, berkomunikasi dengan orang yang sesuai, menerima informasi terkait kepentingan, dan bahkan bermain fantasi dengan mengadopsi secara online yang disebut avatar. Kemudian ada pencipta pasar. Pencipta pasar membangun lingkungan digital di mana pembeli dan penjual dapat memenuhi, menampilkan produk, mencari produk, dan membangun harga. Keunggulan dari pencipta pasar online adalah bahwa mereka menyediakan sebuah platform di mana penjual dengan dapat mudah menampilkan barang dagangan mereka dan di mana pembeli dapat membeli langsung dari penjual. Kemudian yang terakhir ada penyedia layanan. Sedangkan e-tailers menjual produk secara online, penyedia layanan menawarkan layanan online. Google telah memimpin jalan dalam mengembangkan aplikasi layanan software online seperti Google Aplikasi, Gmail, dan layanan penyimpanan data online. Selanjutnya yaitu model pendapatan e-commerce. Meskipun ada banyak model pendapatan e-commerce yang berbeda yang telah dikembangkan, sebagian perusahaan mengandalkan satu atau beberapa kombinasi dari 6 model pendapatan berikut. 1. Model pendapatan iklan. Dalam model pendapatan iklan, situs web menghasilkan pendapatan dengan menarik massa atau pengunjung yang kemudian bisa diberikan penawaran. Model pendapatan iklan adalah model pendapatan yang paling banyak digunakan dalam e-commerce dan bisa dibilang tanpa mendapatkan iklan. Web akan menjadi sangat berbeda dari yang sekarang. Kedua, model pendapatan free. Pada model pendapatan free atau freemium, perusahaan menawarkan layanan dasar dan konten secara cuma-cuma, sambil memasang tarif premium untuk fitur yang lebih maju atau khusus. Salah satu masalah dari model ini adalah mengubah orang-orang yang awalnya menjadi freeloader untuk akhirnya bersedia menjadi pelanggan produk premium yang berbayar. Selanjutnya, model pendapatan e-commerce yang ketiga yaitu model pendapatan penjualan. Dalam model pendapatan penjualan, perusahaan memperoleh pendapatan dengan menjual barang, informasi, atau layanan kepada pelanggan. Keempat, model pendapatan pelanggan. Dalam model pendapatan pelanggan, situs web menawarkan konten atau layanan biaya-biaya berlangganan untuk akses ke beberapa atau semua penawaran yang sedang berlangsung. Selanjutnya, model pendapatan e-commerce yang kelima yaitu model pendapatan biaya transaksi. Model pendapatan biaya transaksi, dalam model pendapatan biaya transaksi, perusahaan menerima biaya untuk menyediakan atau melakukan sebuah transaksi. Keenam, model pendapatan afiliasi. Dalam model pendapatan afiliasi, situs web disebut disebut situs web afiliasi, mengirim pengunjung ke situs web lain sebagai imbalan untuk biaya rujukan atau presentase penerimaan dari penjualan yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu Web 2.0, jejaringan sosial dan kebijaksanaan kerumunan. Salah satu area pendapatan e-commerce paling tepat berkembang adalah layanan online Web 2.0. Layanan Web 2.0 yang paling terkenal adalah jejaring sosial, tempat pertemuan online di mana orang dapat bertemu teman. Situs jejaring sosial menghubungkan orang-orang melalui hubungan bisnis dan pribadi mereka, sehingga memungkinkan mereka menambah teman mereka untuk prospek penjualan, tip kerja, atau teman baru. Dalam sebuah fenomena yang disebut kebijaksanaan orang banyak, beberapa orang berpendapat bahwa sejumlah besar orang dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai berbagai topik atau produk daripada satu orang atau bahkan komite ahli kecil.
Pemasaran e-commerce. E-commerce dan internet sudah mengubah seluruh industri dan memungkinkan model bisnis baru. Tidak ada industri telah lebih terpengaruh daripada pemasaran dan komunikasi pemasaran. Internet menyediakan pemasar dengan cara-cara baru mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan jutaan pelanggan potensial dengan biaya yang jauh lebih rendah dari media tradisional, termasuk pemasaran mesin pencari, data mining, sistem recommender, dan email yang ditargetkan. Banyak perusahaan pemasaran e-commerce menggunakan teknik penargetan perilaku untuk meningkatkan efektivitas banner, media yang kaya, dan iklan video. Penargetan perilaku mengacu melacak claim atau sejarah perilaku mengklik dari individu pada ribuan situs web untuk tujuan memahami mereka kepentingan dan niat, dan mengekspos mereka untuk iklan yang unik cocok untuk perilaku mereka. Selanjutnya yaitu B2B e-commerce, efisien dan hubungan baru. Sekitar 80% dari e-commerce B2B masih didasarkan pada sistem berbayar untuk pertukaran data elektronik, yang memungkinkan pertukaran informasi komputer antara dua organisasi dari transaksi standar seperti penagihan, surat jalan, jadwal pengiriman, atau pesanan pembelian. Pengadaan procurement tidak hanya melibatkan pembelian barang dan bahan, tetapi juga mendapatkan sumber, bernegosiasi dengan pemasok, membayar barang, dan membuat perjanjian pengiriman. Selanjutnya yaitu platform digital seluler dan e-commerce seluler. Layanan dan aplikasi e-commerce. 1. Layanan berbasis lokasi. Wikitut.me menyediakan jenis browser khusus untuk ponsel pintar yang dilengkapi dengan sistem penentuan posisi global atau GPS, dan kompas yang dapat mengidentifikasi lokasi Anda yang tepat dan di mana telepon diarahkan. Kedua, perbankan dan jasa keuangan. Bank dan perusahaan kartu kredit mengeluarkan layanan yang memungkinkan pelanggan mengelola akun mereka dari perangkat mobil mereka. Ketiga, periklanan dan retail nirkabel. Meskipun pasar iklan mobil saat ini kecil, namun tumbuh dengan cepat, karena semakin banyak perusahaan mencari cara untuk memanfaatkan database baru lokasi informasi spesifik. Keempat, game dan hiburan. Ponsel telah berkembang menjadi platform hiburan portabel. Smartphone seperti iPhone dan Android menawarkan download dan streaming game digital, film, acara TV, musik, dan nada dering. Pengguna layanan broadband dari vendor nirkabel utama dapat melakukan streaming klip video on demand, klip berita, dan laporan cuaca. Dan yang terakhir yaitu membangun situs web e-commerce. 1. Potongan puzzle pembangun situs. Pertama, harus menyadari area utama di mana perlu membuat keputusan. Pada bagian organisasi dan sumber daya manusia, harus mengumpulkan tim individu yang memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk membangun dan mengelola situs e-commerce yang sukses. Tim ini akan membuat keputusan penting tentang teknologi, desain situs, dan kebijakan sosial dan informasi yang akan diterapkan di situs. Seluruh upaya pengembangan situs harus dikelola dengan ketat jika berharap terhindar dari bencana yang terjadi di beberapa perusahaan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 10. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui WA Group. Terima kasih.